TPS doang gitu. Jadi kayak banyak surprise banget gitu guys. Hai, kembali lagi di channelku, Zulensa. Beberapa hari yang lalu aku pernah post di Twitterku tentang Q&A lintas jurusan. Dan ada beberapa pertanyaan di situ yang bakal aku jawab di video ini. Di depan aku ada temanku, say hello dulu dong. Halo guys. Yang bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di Twitter. So, sebelum aku jawabin pertanyaan kalian, aku mau ngasih disclaimer kalau apa yang aku bilang di video ini tuh based on my experience. Jadi, kalian bisa ngambil positifnya dan buang negatifnya, karena setiap orang punya caranya masing-masing. And then, buat kedepannya, aku juga bakal bikin konten seputar Q&A yang bakal aku kasih nama Tanya Zul. Keren gak tuh? Keren. Gokil. Ya. Tanya Zul ini bakal berbeda-beda ya setiap videonya ya. Kalau sama ya ngapain gitu ya. Ya intinya nanti bakal bahas tentang apapun, random. Tapi konsepnya bakal lebih ke education, dunia perkuliahan, self-improvement, dan tes masuk perguruan tinggi ya. Mau itu SBM, SNM, maupun mandiri. So, without any chit-chat, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, untuk pertanyaan pertama dari @segitiga Pascal. Oke, segitiga Pascal. Kuantitatif banget. Matdas banget gila. Gimana? Oke, pertanyaannya itu, halo kak, aku pejuang linjur 21. Mau nanya, dulu mulai belajar linjurnya sejak kapan ya? Terus gimana sama pelajaran-pelajaran di sekolah? Tetap kepegang kah? Soalnya aku sekarang lagi belajar linjur sambil megang pelajaran sekolah, rasanya cukup keteteran kak. Oh, keteteran. I know what you feel actually. Jadi, awal aku belajar sosum, awal aku move on ke sosum tuh, I decided to move on pas akhir semester 4. Which means itu bakal ke semester 5 dan bakal naik ke kelas 12. Dan ya udah, aku mulai ini aja research di Google tentang sosum, tentang jurusanku which is hukum dan lain-lain. Dan ya aku mulai my ambis journey dari situ. Tepatnya sih bulan Juli kalau nggak salah ya, bulan Juli gitu, akhir-akhir kelas 11 tuh. Dan buat materi IPA-nya kepegang atau enggak, jadi ya gini. Jadi itu sebenarnya pilihan. Kamu pengen konsentrasi hanya di soshum atau kamu pengen konsentrasi dua-duanya, dan keduanya pun punya plus dan minus. Contohnya kalau kamu hanya konsentrasi di soshum, IPA kamu bakal terbengkalai. Tetapi kalau kamu konsentrasi di dua-duanya, hasil yang didapetin gitu, pemahaman kamu antara IPA dan IPS tuh terpecah gitu. Jadi hasilnya tuh kebagi. Lu pernah nggak sih kayak belajar dua multifokus gitu jadi kebagi gitu? Iya, jadi kurang maksimal gitu. Beda kalau kita belajar fokus ke satu tujuan, satu materi which is sosum di sini ya. Hasilnya tuh bakal lebih kerasa. Kalian bakal mahaminnya dengan cepat gitu dibanding kalian kebagi fokusnya ke IPA gitu. Tapi itu balik lagi, itu pilihan. Kalau kamu pengen hasil kamu maksimal di soshum, just take your focus on soshum gitu. Kalau kamu pengen bagus dua-duanya, balance ya, why not both? Next. Pertanyaan selanjutnya dari @gas oksigen. Oh, gas oksigen, kimia banget guys. Pertanyaannya itu, jika jurusan MIPA ketika senam PTN langsung ambil jurusan sosum, apakah masih ada kemungkinan untuk diterima? Atau lebih baik ambil jurusan saintek dan ambil sosum di SBMPTN? Aku pernah baca di internet, katanya ada yang tadinya SMA IPA, terus dia ambil SNM di IPS dan dia keterima. Nah, di situ kita bisa ambil kesimpulan kalau lintas jurusan di SNM tuh emang ada probabilitas keterimanya, tapi nggak sebesar SBMPTN. Ya mungkin probabilitasnya kecil banget gitu. Aku saranin kalau pengen lintas jurusan itu mendingan di SBM aja deh, karena kayak SBMPTN tuh tempat mobilitas sosial gitu. Jadi nggak pandang bulu ya, mau kamu anak IPA, kalau misalnya nilai UTB kamu ini lebih tinggi daripada anak-anak IPS, kampus pun nggak akan ragu buat ngambil kamu gitu. Jadi mendingan lintas jurusannya di SBMPTN. Tapi kalau kamu orangnya ini ya sangat idealis gitu, wah udah pengen fix banget ke sosum ya, ya itu kembali lagi ke pilihan kamu gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Insya Allah FEB UI. Oke, FEB UI. Katanya lebih baik mulai belajar dari materi TPS. Karena kalau udah menguasai TPS, belajar TKA lebih gampang. Tapi gimana ya buat pejuang linjur, mulai belajar TPS dulu, TKA-nya gak ngerti. Mulai TKA dulu, katanya lebih bagus belajar TPS dulu. Gimana nih? Oke. Jadi dua-duanya sama-sama penting ya. Jadi kita harus ketahui dulu
apa itu TPS, apa itu TKA. Jadi TPS tuh lebih ke mengasah kemampuan kognitif kita. Jadi orang-orang yang punya IQ tinggi itu mungkin ada privilege ya. Tapi itu balik lagi ke usaha kalian masing-masing gitu. Usaha gimana kalian ngambil strategi, usaha kalian ngambisnya gitu kan. Karena ya sekedar pinter nggak cukup nggak sih cuy? Iya, jadi harus ada usaha juga. It depends on your effort. Saran dari aku, pelajari Soshum dengan porsi 70% dan TPS-nya 30%. Nah, ketika kamu udah menguasai Soshum ini, gitu kan, aku sendiri, personally, aku spend waktu 4 bulanan sampai akhirnya aku paham Soshum. Nah, di situ aku langsung switch yang tadinya 70% Soshum, 30% TPS, aku switch jadi 50% Soshum dan 50% TPS. And at the end of the day, karena bulan apa sih pengumuman itu tuh switch ke TPS doang? April kalau nggak salah. Iya, April. Nah, karena April itu LTMPT ngumumin kalau UTBK TPS doang, nah aku langsung aja banting setir, aku langsung belajar TPS doang, tapi aku masih belajar ya kayak sekitar 10%-an gitu lah. 10%-an gitu buat Soshum karena aku masih punya SIMAK UI gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya dari @semangka_ku. Oh, semangka. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kakak mengatur waktu antara belajar mapel minat dan ninjur? Terus lebih baik ikut TO berapa kali sebulan biar bisa nge-review pembahasannya? Oke, buat manajemen waktu ini aku udah pernah bahas di Twitter tentang tips lintas jurusan. Nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi. Secara garis besar sih, aku curi-curi waktu aja ya. Ketika ada jam kosong, kamu bisa pakai waktu itu buat latihan soal. Ya, at least 1 soal atau 2 soal atau 1 video gitu di Zenius supaya improve wawasan kamu di Soshum, kayak gitu aja sih. Terus buat tryout, aku sebenarnya ini sih apa ya, kayak ada perubahan gitu quantity of tryout. Jadi sebelum COVID, which means itu pas aku masih SMA, masih sekolah gitu, aktif sekolah, aku biasanya ngerjain tryout 1-2 kali per bulan. Jadi kayak setiap 2 minggu tuh 1 tryout, setiap 2 minggu 1 tryout, kayak gitu-gitu sih. Tapi setelah adanya COVID, which means kita di rumah lama gitu kan, itu jadi punya banyak waktu kan. Terus juga gara-gara COVID, aku bisa sampai 4 kali per bulan, dan itu udah sama evaluasinya. Gitu aja sih. Next. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari @actuaristut21. Oke, gimana nih? Pertanyaannya adalah, butuh waktu berapa lama buat belajar? Ini dinamis juga sih guys. Jadi per hari itu sebelum COVID, aku belajar ya mungkin cuma 3 jam per hari. Tapi setelah COVID yang notabene kita punya banyak waktu dan UN pun gak jadi, kita nggak ada beban materi saintek gitu, nggak ada beban materi IPA maksudnya, aku bisa sampai 10 jam belajar per hari. Dan waktu yang aku spend dari 0 sampai UTBK tuh kayak sekitar kurang lebih 1 tahunan gitu lah. Karena UTBK tuh Juli kan? Ya, Juli kan. Iya, Juli. Gelombang 1 tuh tanggal 5, gelombang 2 tanggal 25. Dan aku mulai belajar Soshum tuh sejak Juli 2019. Yang mana Juli ketemu Juli itu sama dengan 1 tahun kan. Dan ya 1 tahun nggak kerasa gitu. Yang akhirnya materi Soshum tidak terpakai di UTBK. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Statistika. Oke, untuk pertanyaannya adalah hambatan dalam proses belajar Soshum. Banyak banget sih guys, karena kita sebagai anak IPA gitu kan, kita linjur ke IPS, which means kita belajar IPA dan IPS at the same time, dan itu banyak banget kayak ulangan harian. Kita bakal kepecah fokusnya di situ, kayak diantara kita belajar Soshum atau kita belajar ulangan harian yang notabene saintek, dan yang kedua itu kalau ada tugas atau PR. Dan juga ini sih, kayak kita gak punya referensi buat tanya-tanya gitu. Kayak kita di sekolah tuh banyak interaksinya sama guru-guru IPA atau guru-guru mata pelajaran wajib gitu. Dan kita aku kurang deket sama guru-guru Soshum, guru-guru mata pelajaran IPS. Dan aku akalinya sama bimbel-bimbel online sih, karena di bimbel-bimbel online tuh kan bisa milih videonya gitu. Kita pengen belajar materi apa hari ini, dan itu fleksibel banget. Terus juga kalau di bimbelku, di bimbel GO itu ada yang namanya TST, dan itu ya jadi promosi gimana ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi di GO tuh ada ini, kayak kita pengen ada waktu private, kita pengen belajar private tuh kita bisa manggil yang namanya TST ya. Kita bisa manggil guru, misalnya guru geografi kita bisa ngambil. Kita bisa manggil guru ekonomi, kita juga bisa manggil gitu. Jadi kalau misalnya kita ada pertanyaan yang ya bikin
iya yang sulit atau bikin kamu kepikiran gitu kan, kita bisa tanyain sih. Tapi itu GO, gak tahu bimbel lain. Di promosi gue di. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ada motor guys. Untuk pertanyaan selanjutnya dari @gayungmandiping. Oh, kok Gayung Mandi namanya itu? Oke. Pertanyaannya adalah, masih mikirin nilai rapot gak? Apa fokus buat ngejar materi itu aja? Aduh, gimana ya? Ini personally ya. Aku bisa dikatakan bodo amat sama nilai rapot. Apalagi setelah semester 6, yang mana itu nggak include ke SNMPTN kan. Jadi ya aku memilih konsentrasi ke soshum. Dan ya untuk belajar IPA pun aku paling cuma pas ulangan harian aku belajar IPA, tapi selebihnya aku dedikasiin waktu aku buat belajar soshum gitu. Dan buat semester 6 tuh kan udah nggak include ke SNMPTN. Ya udah aku bablas aja gitu, belajar soshum gitu. Purely soshum dan TPS gitu-gitu sih. Oke, mungkin kayak gitu sih. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari @ambisyellow. Oh, yellow. Jadi inget sesuatu gitu. Kalau kuning-kuning tuh apa ya? Jakun. Apa ya? Jakun. Oke. Gimana? Semisal kalau aku gap year berarti punya waktu kurang lebih 1 tahun untuk mempersiapkan UTBK tahun depan. Terus mau linjur ke sosum, lebih baik mulai belajar dari mana? Langsung ke soal-soal yang bisa diujikan dalam UTBK dan ujian mandiri, atau belajar materi IPS dulu mulai dari dasar. Terus pendapat kamu tentang UTBK 2021 nanti gimana? Pendapat. Apa bakal tetap TPS atau ada saintek or sosumnya? Terus gimana cara mempersiapkan untuk kemungkinan itu? Panjang banget ya. Kalau dari aku ada 2 opsi sih. Jadi ketika kamu punya waktu banyak atau ketika kamu punya waktu yang sedikit atau mepet ke UTBK. Kalau kamu punya waktu banyak, kamu bisa pelajari materi IPS dari kelas 10, 11, 12. Habis itu kamu mulai latihan soal-soal UTBK dan sering ikut tryout UTBK. Tapi kalau kamu punya waktu yang sedikit gitu, kayak nggak memungkinkan banget buat ngejar materi soshum, kamu bisa langsung latihan soalnya. Kalian bisa latihan soal di mana aja. Kayak kalian bisa latihan soal di buku Wangsit, atau kalian bisa latihan soal di Twitter juga banyak, terus di internet juga banyak gitu. Dan ketika kalian kesulitan di beberapa soal gitu kan, jadi kayak pas latihan soal tuh kalian, wah ini apa sih, kayak gak ngerti gitu, kalian bisa cari materinya gitu. Di bimbel online juga banyak, di YouTube juga banyak. Kayak kamu nggak lancar di materi Renaissance gitu, nah kamu bisa buka YouTube atau kamu bisa buka bimbel online kamu, ya mau itu Zenius, Famify, Kuiper, Ruang Guru atau apapun itu. Kalian search Renaissance dan kalian pahami gitu. Kalian bisa tahu kelemahan kalian apa, dan itu bakal mempersingkat waktu sih. Tapi kalau misalnya kamu punya waktu yang banyak, alangkah lebih baiknya buat kalian mulai belajar dari konsepnya, dari kelas 10, 11, 12 baru ke UTBK. Terus buat prediksi tahun 2021 TPS atau TKA-nya doang, itu gimana ya? As a ordinary people gitu, aku nggak bisa ngasih ini sih, nggak bisa ngasih jaminan tahun depan tuh bakal TPS atau TKA doang, karena ya kita tahu sendiri kan. Iya, banyak surprise LTMPT tuh, kayak yang tadinya ada 1 kesempatan gitu kan, terus bakal ditambah jadi 2 kesempatan. Terus at the end of the day diumumin lagi kalau kesempatannya cuma 1 gitu kan. Terus yang tadinya TPS dan TKA jadi TPS doang gitu. Jadi kayak banyak surprise banget gitu guys. Dan waktunya juga yang tadinya berapa menit jadi hanya 105 menit. Jadi LTMPT itu sangat unexpected ya. Mungkin karena faktor COVID juga, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan keputusan-keputusan LTMPT itu berubah-ubah gitu. Kayak labil gitu lah. Mendingan kita belajar aja TKA dan TPS-nya, just in case kalau misalnya UTBK nanti bakal diujikan TPS dan TKA-nya. At least materi TKA yang kalian pelajari itu akan berguna di ujian mandiri kayak gitu. Oke, next. Wah, pertanyaan terakhir nih. Aku cowok _. The last but not least, kayaknya seru nih. Pertanyaannya adalah, cara mengatasi anak yang gak suka kita kalau linjur gimana? Oh. Menurut kakak tentang masalah anak IPA yang ngerebut kursi anak IPS itu gimana sih? Wah, ini terjadi juga ke aku gitu. Kayak banyak yang ngejulidin, wah lu ngapain sih dari IPA ke IPS, kayak lu nambah-nambahin aja kompetitor gitu ya. Tapi menurutku sih sah-sah aja ya, kita mau lintas jurusan, ya mau anak IPS lintas jurusan ke IPA pun selagi bisa, ya sah-sah aja gitu. Karena di dunia ini berlaku
hukum seleksi alam gitu. Yang layak, maka dia yang akan bertahan. Well, mungkin segitu aja buat Tanya Zul kali ini. Buat kedepannya aku bakal bikin Tanya Zul lainnya dengan tema yang berbeda-beda tentunya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya supaya kamu dapat update terbaru dari channelku ini. Jangan lupa juga follow aku di Instagram @zulensa dan Twitter @zulensa juga. Oke, sekian Tanya Zul kali ini. Goodbye.